Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita yang semua ini dimanapun berada, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan serta semangat untuk terus berkarya. Baik kawan-kawan, perkenalkan nama saya Hatta Hutan Muda, NIM 1123081. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi mengajak generasi Z untuk mempelajari Islam atau mempelajari agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, kita hidup di zaman yang serba canggih. Informasi ada di ujung jari. Kita bisa dapat apa saja yang dengan cepat. Tapi tahukah teman-teman, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman ini, ada satu hal yang sering kali kita lupakan atau bahkan kita anggap tidak terlalu penting, yaitu tentang mempelajari agama Islam. Banyak di antara kita, anak muda zaman sekarang, beranggapan bahwa agama itu hanya urusan orang tua, padahal dan juga orang tua zaman dulu gitu, atau cuma di bawah ke masjid saja gitu, atau juga ada yang bilang agama itu kuno dan gak cocok sama gaya hidup kita yang sekarang. Padahal anggapan itu sama sekali tidak benar ya kawan-kawan. Justru Islam itu adalah jawaban dari segala tentang hidup yang kita hadapi saat ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa kita sebagai generasi Z wajib banget untuk mempelajari agama kita itu sendiri. Jadi, kawan-kawan sekalian, kenapa sih timbul di pertanyaan kita, kenapa sih kita harus mempelajari Islam? Bukan cuma sekedar mengamalkan ibadahnya saja kawan-kawan, tapi kita harus mempelajari makna, kandungan, dan hikmah di balik setiap ajarannya. Boleh kita ambil dari segi Islam itu adalah penuntun hidup kita. Kenapa saya katakan sedemikian? Kita sebagai anak muda sering sekali dibingungkan dengan memilih jalan hidup, bingung membedakan mana yang baik dan buruk, dan mana yang benar dan salah. Di sini Islam hadir sebagai petunjuk. Kalau kita mempelajari Islam, kita akan punya kompas. Kita umpamakan seperti kompas hidup, yang mana itu kita nggak akan gampang terombang-ambing sama yang tren yang belum tentu baik, nggak gampang terpengaruh dengan hal negatif yang ada di media sosial. Dan juga Islam mengajarkan cara kita berpikir kritis. Banyak yang bilang agama itu melarang berpikir, padahal justru dalam Al-Quran itu berkali-kali Allah menyuruh kita untuk berpikir, merenung, dan mencari tahu. Kalau kita mempelajari Islam dengan benar, kita nggak akan mudah percaya hal-hal yang begitu sedemikian. Dan juga ada informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita akan cerdas dalam mengetahui informasi yang mana itu cerdas dalam berpendapat dan cerdas dalam bertindak. Itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini yang penuh hoax dan kontroversi di hari ini. Jadi Islam itu membentuk karakter diri kita. Karena kenapa saya katakan sedemikian? Kita mau jadi orang yang seperti apa gitu kan? Sukses di dunia tapi hampa gitu, atau sukses di dunia dan bahagia di akhirat gitu. Islam juga mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, peduli sesama, kuat dan menghadapi masalah, dan selalu optimis terhadap nilai-nilai yang justru membuat kita sukses dan dihormati dimanapun kita berada. Jadi banyak juga di luar sana tentang keresahan hati kita, yang mana kita sering merasa cemas, takut akan masa depan, atau merasa hidup terasa kosong. Itu tandanya hati kita butuh nutrisi. Yang dikatakan dengan nutrisi di sini kawan-kawan bukan soal tentang makanan, gizi dan lain, tapi untuk mempelajari Islam dan mendekatkan diri kepada Allah adalah obat ketenangan hati yang tidak bisa didapatkan dari kesuksesan materi ataupun hiburan dimanapun kita menjelaki hiburan tersebut. Jadi kawan-kawan, jangan anggap mempelajari Islam itu membuang waktu saja gitu, atau menghambat perkembangan kita. Justru dengan memahami agama, kita akan menjadi anak yang muda
yang lebih berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Jadi mulailah kita dari hal-hal yang kecil seperti membaca Al-Quran dan kita memahami artinya, dan kita ikut kajian-kajian yang mana itu bahasannya itu tentang kekinian, itu tentang di zaman sekarang ini gitu maksudnya. Yaitu kalau misalnya kita tidak mengerti, jangan lupa kita tanya dan kita cari sumber ilmu yang terpercaya gitu. Jadi, kita sebagai generasi Z itu tidak hanya pintar soal teknologi, tapi juga pintar agama, dan kita jadilah anak muda yang membawa kebaikan, kemajuan, dan keteladanan untuk orang lain. Jadi, itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya berpesan kepada kawan-kawan, itulah semoga kita semua diberikan kemudahan dan keinginan kuat untuk mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Video saya secara singkat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.